Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki malam ke-28 dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk senantiasa hadir di salat tarawih berjamaah seperti ini dan mudah-mudahan sampai akhir, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, malam hari ini saya ingin menyampaikan hal penting yang terkait dengan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafasi wa tu'matun lil masakin. Yang artinya farada telah mewajibkan. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan apa? Zakat al-fitri, untuk menunaikan zakat fitrah. Untuk apa gunanya zakat fitrah itu? Tuhratun, sebagai pembersih, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Pembersih dari apa? Minal lahwi, dari geguyu, dari main-main, dari sesuatu yang tidak berarti ketika kita melakukan puasa. Warrofasi, dan dari pikiran jorok, pikiran kotor, pikiran ngeres. Watu'matun lil masakin, dan menjadi makanan bagi orang miskin. Jadi orang berpuasa itu ya, itu pasti ada lahwinya. Jadi contoh, kita dalam kondisi puasa sadar sepenuhnya, tapi tanpa sadar ya, tanpa sadar kita bertemu dengan teman ngomongin orang lain. Berarti sudah ghibah, sudah bergunjing. Lah ini termasuk minal lahwi. Nah, ini zakat fitrah gunanya sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang kaitannya dengan tadi. Jadi tanpa sengaja ngobrolin orang, ngomongin tetangga, ngomongin teman. Nah, tanpa sengaja. Nah, ini tiba-tiba ngomongin politik yang tidak ada gunanya. Nah, ini. Tiba-tiba membahas tentang larangan mudik dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang lahwi, sesuatu yang tidak memiliki nilai guna di dalam hal berpuasa, maka akan dibersihkan. Warrofasi, dan pikiran kotor. Jangan dikira orang puasa itu tidak punya pikiran kotor. Ketika melihat wanita cantik atau melihat di HP kita ya, ada wanita sedang bergial-gial joget, pikirannya macam-macam. Ini rofas. Jadi membayangkan betapa luar biasanya dibalik pakaian yang ketat itu. Nah, itu sudah rofas. Nah, ini termasuk rofas-rofas seperti ini, atau bahkan mungkin melihat wanita di luaran sana yang tiba-tiba tanpa sengaja ya, seperti yang kemarin saya sampaikan itu. Saya jadi tertawa karena ngelakoni dewek juga kan. Karena apa? Kadang juga kita tergoda ya, ada orang begitu luar biasanya ngerti-ngerti puasa kok tidak bisa menjaga diri ya. Ini rofas. Ini dibersihkan oleh apa? Oleh zakat fitrah. Nah, jadi lahwi, rofas itu dibersihkan oleh zakat fitrah. Lah ini, watu'matun lil masakin, dan zakat fitrah itu memang menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Terus kemudian apakah nanti ketika pembagian zakat fitrah yang mendapatkan zakat fitrah itu mesti orang miskin? Tidak, ada 8 asnaf yang nanti mungkin di kesempatan lain kita bahas. Tetapi paling tidak yang paling esensi dari zakat fitrah memang yang paling utama dalam fuqara wal masakin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Tetapi yang paling pokok itu di dua itu tadi, fuqara dan masakin. Maka di sini disebut sebagai tu'matun lil masakin. Nah, apa pentingnya zakat fitrah yang lain? Ini hadis yang lain diriwayatkan dari Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala shaumul abdi mu'allaqum bainas sama'i wal ardi hatta yu'addi shadaqatul fitri, ai zakatul fitrah. Jadi puasanya seorang hamba itu mu'allaqun, masih tergantung ya, antara bainas sama'i, antara langit, wal ardi, dan bumi. Jadi kalau jenengan berpuasa tanpa zakat fitrah itu masih mengawang-awang, puasanya masih mengawang-awang, tidak naik tapi juga tidak turun. Nah, agar tidak
tidak naik agar tidak diawang-awang saja, tidak tergantung, maka di sini disebutkan hatta yu'addi shadaqatal fitri, sampai kapan masih puasa seorang hamba tergantung di atas awan, artinya antara langit dan bumi, sampai dia yu'addi shadaqatal fitri, sampai dia menunaikan zakat fitrah, membayar zakat fitrah. Ini pentingnya zakat fitrah yang kita bayarkan melalui panitia yang ada di musola ini atau juga tempat lain. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini masih ada beberapa waktu, sempatkan, usahakan untuk mengadakan atau membeli sesuatu yang menjadi qutil balad atau yang menjadi bahan pokok dari sebuah negara. Kalau kita bahan pokoknya nasi, bahan pokoknya beras, maka kita sedekah atau zakat fitrahnya dengan beras. Nah, bagaimana kalau uang? Nanti panitia menyediakan beras, kemudian orang yang zakat fitrah itu membeli di situ, kemudian dia tetap zakatnya dengan beras. Jadi jangan dinyukai uang, jangan dibayarkan dengan uang, tapi harus ditukar dulu dengan beras. Karena ini syaratnya min qutil bilad, menggunakan bahan pokok yang menjadi makanan orang di sebuah negara. Nah ini, jadi termasuk kemarin mungkin ada beberapa orang yang bertanya, Pak, mengapa ada informasi baru atau ada informasi baru yang katanya zakat fitrah itu tidak 2,5 kilo, ternyata ditimbang 2,8. Lah ini mungkin ada bapak-bapak yang belum belum memahami konsep ini, yang masih menggunakan teori lama, tidak apa-apa 2,5 kilo. Tetapi kalau yang sudah paham, monggo untuk bisa dilebihkan lagi. Bisa dilebihkan lagi 2 kilo 8 on, atau bahkan dibulatkan menjadi 3 kilo, itu lebih utama. Yang belum, tapi yang sudah ya udah kadung, karena sudah dibayarkan ya. Nanti tahun depan mudah-mudahan bisa menggunakan teori baru. Sebetulnya bukan teori baru, perhitungan yang lama mungkin bisa digantikan dengan perhitungan baru, tidak 2,5 tapi 2,8 on, atau bahkan sudah banyak terjadi orang-orang yang membayar 3 kilo dengan 3 kilo beras. Jadi nanti yang belum, mohon untuk bisa menyesuaikan dengan informasi ini, membayar beras tidak 2,5 atau 2,5 kilo, tapi 3 minimal 2,8, atau syukur-syukur digenapkan, karena lebih boleh, kalau bisa jangan kurang. Lebih dari standar minimal boleh, tapi tidak boleh kurang. Lah ini yang penting, Bapak Ibu bisa melaksanakan zakat fitrah agar pahala puasa itu tidak ngawang-ngawang antara langit dan bumi, tapi juga bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan dari manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.